Militer Israel dan Shin Bet mengonfirmasi pada hari Rabu bahwa pemimpin sayap militer Hamas, Mohammad Odeh, tewas dalam serangan udara di lingkungan Rimon, kota Gaza. Ini terjadi hanya 11 hari setelah IDF membunuh pendahulunya. Menurut militer Israel, operasi ini dilakukan setelah berbulan-bulan pelacakan intelijen dan menargetkan beberapa bangunan yang diyakini merupakan bagian dari jaringan persembunyian Odeh. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, memuji apa yang ia sebut sebagai pelaksanaan serangan yang brilian dengan mengatakan bahwa Odeh telah dikirim untuk bertemu rekan-rekannya di kedalaman neraka. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Katz juga berjanji akan terus menargetkan semua orang yang terlibat dalam pembantaian yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober di Israel. Odeh sebelumnya memimpin intelijen militer Hamas dan memainkan peran kunci dalam merencanakan serta mengoordinasikan serangan 7 Oktober. IDF mengatakan Odeh adalah salah satu komandan senior Hamas terakhir yang masih tersisa dan terhubung langsung dengan serangan 7 Oktober, serta menggambarkan kematiannya sebagai kemunduran besar bagi upaya kelompok tersebut untuk membangun kembali struktur militernya. Pembunuhan ini menambah daftar panjang pemimpin senior Hamas yang menurut Israel telah mereka eliminasi sejak perang dimulai, termasuk Yahya Sinwar, Muhammad Deif, dan Muhammad Sinwar. Ketidakpastian mengenai gencatan senjata di Gaza terus berlanjut karena Hamas menolak tuntutan untuk menyerahkan senjata dan kendali militernya. Dan bergabung bersama kami untuk membahas lebih lanjut adalah Profesor Kobi Michael, peneliti senior di INSS dan Institut Masgaf, serta mantan Wakil Direktur Jenderal di Kementerian Urusan Strategis Israel. Terima kasih banyak telah bergabung bersama kami. Apalagi yang kita ketahui tentang Mohammad Odeh dan mengapa hal ini begitu penting bagi IDF? Ahmad Al-Dahdah adalah salah satu pejabat senior sayap militer Hamas sejak lama. Dan dia memiliki rekam jejak di sayap militer. Sebagian besar waktu, atau setidaknya akhir-akhir ini, dia bertanggung jawab atas intelijen militer, yang berarti mengumpulkan intelijen tentang Israel. Tapi dia adalah salah satu perencana serangan mematikan pada 7 Oktober. Dia adalah kandidat yang lebih tepat menurut saya untuk menggantikan Azadin Al-Haddad, tapi dia menolak untuk melakukan itu. Saya kira dia tahu alasannya. Tapi akhirnya dia diangkat. Dan sebenarnya itu adalah masa jabatan terpendek dari semua pemimpin sayap militer Hamas. Dan saya berharap hal yang sama akan terjadi, hasil yang sama akan menimpa mereka yang akan menggantikannya. Nah, itu pertanyaan saya berikutnya. Karena seberapa besar kerusakan yang sebenarnya ditimbulkan oleh serangan seperti ini, pembunuhan seperti ini? Pasti akan ada orang lain yang segera menggantikannya, dan akan terus bermunculan lebih banyak orang. Seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan oleh hal ini? Saya pikir ada kerusakan yang terakumulasi. Kita harus memahaminya dan melihatnya dalam rentang waktu. Bukan hanya soal penargetan ini saja, tapi kita harus memahami bahwa Hamas tidak punya cadangan dalam hal ini. Maksud saya, semua orang berikutnya yang akan datang, setidaknya saya akan bilang, ada 2 orang dalam daftar yang menjadi kandidat potensial untuk menggantikannya. Keduanya adalah pejabat senior, tapi bukan yang prioritas utama atau tingkat pertama di Hamas. Dan itu saja. Maksud saya, tidak ada lagi yang tersisa dalam daftar itu. Jadi, orang berikutnya yang akan menggantikan pemimpin sayap militer berikutnya adalah orang yang tidak berpengalaman di bidang militer. Dan ini akan berdampak pada kemampuan Hamas. Dan berbicara tentang akumulasi kerusakan, kita sedang membicarakan sebuah organisasi yang sedang kehilangan struktur komando dan kendalinya. Dan ini adalah organisasi yang kehilangan pengalaman dan keterampilan dari orang-orang seperti ini. Pemimpin seperti ini. Dan oleh karena itu, pada akhirnya, hal ini adalah sesuatu yang melemahkan organisasi. Baiklah, dan secara singkat di sini, apa yang ini tunjukkan tentang posisi mereka saat ini, dan juga tentang kehadiran Israel di Gaza? Saya pikir posisi mereka sekarang menjadi lebih buruk dibandingkan 2 hari yang lalu.
Dan saya pikir ini membawa kita semakin dekat pada dimulainya kembali operasi militer terhadap Hamas di Gaza. Karena saya tidak melihat pilihan lain jika orang-orang benar-benar serius terkait pelaksanaan rencana 20 poin tersebut. Karena ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan demilitarisasi jalur Gaza. Dan tidak ada pihak lain selain IDF yang bersedia dan mampu melakukan tugas tersebut, serta membubarkan Hamas. Baiklah, Profesor Kobi Michael, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami.